Saya mau ajak saudara lihat sebuah bingkai kehidupan dari seseorang yang bernama Samuel. Saudara nggak perlu buka Alkitab, menurut saya saudara sudah sangat tahu arti ceritanya, ayatnya semua. Hari itu Alkitab mencatat, sejarah mencatat 369 tahun hari itu tabut ada di Silo. Dan sempat di 1 Samuel 2 atau 1 Samuel 4 itu tabut dirampas. Dan hari itu ada sebuah kisah di mana Tuhan itu sudah diam sangat lama. Firman hampir gak ada, penglihatan jarang, hadirat Tuhan apalagi. Tapi yang terjadi hari itu ada seorang anak kecil yang menurut hukum, menurut cerita, menurut Alkitab, anak ini tidur dan tinggal di ruang Maha Kudus di depan tabut. Anak kecilnya tidur di situ dari masa dia kecil, dari waktu dia disapi dari mama, dari papanya, dari keluarganya. Waktu dia disapi, dari cerai susu, dan waktu dia harus dipisahkan dari orang tuanya karena nasar dari mamanya yang hari itu berjumpa dengan Jehovah Sebaot. Dan mamanya berkata, mulai hari ini engkau akan melayani Tuhan dan tinggal di hadirat Tuhan seumur hidupmu. Dan Alkitab mencatat hari itu anak itu dipersembahkan kepada Tuhan dan tinggal di hadapan Tuhan. Hari itu kondisinya sangat mengerikan dan menyedihkan. Dan ini adalah kisah tentang jubah yang membuat Tuhan nengok dan kembali ke Israel. Dan anak kecil itu Samuel yang secara hukum seharusnya tidak boleh tinggal di ruang Maha Kudus. Kenapa? Dia tempat kudus cuma untuk orang Lewi dan ruang Maha Kudus hanya untuk keturunan Harun. Tapi 1 Samuel mencatat Samuel ini adalah orang Efraim. Kenapa dia bisa tinggal di depan tabut? Karena hari itu hampir tidak ada Tuhan. Dan hari itu dia diserahkan di hadapan Tuhan. Dari masa kecilnya, waktu dia mulai dipotong, waktu pisau mengenai hati dan hidupnya, dan dia mulai ditaruh sebagai nazar Allah. Alkitab mencatat setiap tahun ibunya membuatkan sebuah jubah kecil yang setiap kali ada korban tahunan itu diantarkan oleh ibunya. Setiap kali ada korban penyembahan tahunan, dan itu dipakaikan di hidup Samuel. Dan jubah ini yang dari kecil, dari kanak-kanaknya dipakai oleh Samuel, dan dia tinggal di hadirat Tuhan sampai selama 369 tahun. Kira-kira tidak ada Tuhan dan tidak ada hadirat Tuhan. Si kecil itu waktu tidur membuat Tuhan yang selalu berfirman seperti ini, aku menjelajahi seluruh bumi untuk mencurahkan segala yang hal di hatiku, untuk mencari orang yang bersungguh hati, dan untuk aku mencurahkan semua kepenuhanku. Hari itu selama 369 tahun kira-kira, atau berapa tahun tepatnya, Tuhan tidak pernah muncul. Hari itu anak kecil orang Efraim yang tinggal di depan tabut hari itu dengan jubah kecil yang dibuatkan ibunya tiap tahun. Waktu dia tidur, bapak tidak tahan dan mulai berkata, Samuel, Samuel. Samuel kebangun dan dia langsung menuju kamar Eli. Bapak, kenapa engkau memanggilku, Bapak? Dan Eli berkata, aku tidak memanggilmu, kembalilah tidur. Dia kembali lagi. Dan waktu Samuel kembali tidur, Bapak di tempat Maha Kudus gak tahan lihat anak ini. Selama sekian ratus tahun gak ada yang narik dia. Dia pergi dan gak ada yang tahu. Dia hadir gak hadir, gak ada yang peduli. Dan hari itu hatinya berkata, Samuel, 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 Samuel. Sampai satu waktu Eli berkata, jangan-jangan itu Allah Bapa yang dulu pernah aku dengar dari nenek moyangku.
Dan hari itu Eli ngajarin anak ini berkata, datang sambut dia. Bapak Ibu, jubah Samuel yang saudara tahu mungkin di dalam penantiannya, dalam kekanaknya, dalam kekecilannya umurnya, dia mungkin punya sebuah pencarian akan cinta dan keluarga. Tapi jubah ini yang nanti kita akan berdoa sebentar adalah sebuah jubah yang sebenarnya adalah firman yang Tuhan kirimkan untuk memeluk saudara dan saya sampai puncak destiny. Hari itu Eli tidak berfungsi, tapi menurut saya berani berkata, ada orang Efraim yang tahu cara narik hati Tuhan. Bahkan dari masa kecilnya dia membuat Tuhan tidak sabar dan tidak tahan hatinya. Di tengah pelukan jubah itu, hatinya, hidupnya mengeluarkan sebuah gelombang yang membuat Allah Bapa berkata, Samuel, Samuel. Kerinduan Samuel diredam dengan jubah ini yang di dalamnya menimbulkan, menggabungkan sebuah jeritan, sebuah auman, sebuah gelombang, sebuah kecapi yang membuat Bapak tahu-tahu memanggil Samuel. Samuel, sudah sekian puluh tahun tidak ada yang menarikku. Dan hari ini saya tidak tahu dengan hidup saudara, kalau engkau berkata di hatimu, Tuhan, selama 1 tahun, 13 tahun, 14 tahun ke depan, aku mau jadi orang-orang yang menarik hatimu. Syaratnya cuma satu, biarkan Tuhan memeluk saudara dengan jubahnya. Karena ternyata ini adalah firman demi firman yang memeluk engkau. Bahkan setelah engkau disapih begitu rupa dari orang tuamu dan semua keadaan, dan waktu pisau itu membelah daging dan jiwamu, Dia mengirimkan jubah untuk menemani saudara dan saya, menemani saudara dan saya sampai puncak segala sesuatu, sampai penggenapan semua panggilan dan kehendak Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara tadi datang terima bunga. Hari ini saya mau ajak saudara angkat itu di hadapan Tuhan, sambil nanti berkata seperti ini, Tuhan, semuanya dimulai dari anugerah-Mu. Engkau yang memilihku, dan Allah yang hari itu membuat perjanjian dengan Abraham, Daud, dengan Tuhan Yesus. Allah yang hari itu membuat perjanjian dengan Pak Yusak. Allah yang hari itu membuat perjanjian Pak Agung dengan Ibu, yang menghasilkan sebuah jubah-jubah kecil yang nanti dipakaikan hidup saudara dan saya. Allah yang berkata dan muncul sebagai Jehovah Sebaot, itu akan menjadikan saudara dan saya imam-imam besar, dan orang-orang yang rahimmu dan rahim saya akan melahirkan Daud-Daud. Siapa itu? Orang yang lebih lagi narik hati dan hadirat Tuhan, orang yang sangat tahu menyentuh hati Tuhan. Hari ini saudara yang sangat menginginkan jubah itu, Tuhan cuma berkata seperti ini, mari datang dengan mengerti anugerah, mengerti anugerah. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan.